Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Cahyani dari kelas 11 IPA 5 absen 2. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan rakyat Surabaya pasca kemerdekaan. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelumnya, apa sih itu pertempuran rakyat Surabaya? Jadi, pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Awal mula terjadinya adalah saat kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya untuk melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI dengan tugas untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interliran sekutu. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Namun, pemerintah Indonesia di Jawa Timur merasa enggan menerima kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antara wakil pemerintah Republik Indonesia dan Jenderal AWS Malabi menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, Inggris berjanji bahwa kedatangan tentaranya tidak disertai dengan angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama terlaksana dengan baik. Yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Atas kesepakatan tersebut, pihak Indonesia memperkenankan tentara Inggris memasuki kota Surabaya. Namun, dalam perkembangannya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, saat malam hari, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Weir dan kawan-kawannya. Keesokan harinya, tindakan Inggris dilanjutkan dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet itu berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampasnya dari tangan Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945 terjadi kontak senjata pertama antara para pemuda dan pihak Inggris. Kontak senjata tersebut meluas sehingga terjadi pertempuran selama 3 hari antara Indonesia dengan Inggris pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi gencatan senjata yang telah disepakati oleh Presiden Soekarno dan Jenderal D.C. Hawthorne. Namun, baru saja kesepakatan selesai, Brigjen AWS Malabi tewas ditembak seorang pemuda akibat insiden tembak-menembak di depan gedung Bank Internatio. Hal ini tentu membuat hubungan Indonesia dan Inggris kembali memburuk. Selaku pengganti Malabi yaitu Jenderal H.C. Mansfield, pada tanggal 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya termasuk para pemimpin yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Kemudian semua harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Dan batas waktu yang ditentukan sampai pukul 6 pagi tanggal 10
10 November 1945. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, maupun udara. Pada tanggal 9 November 1945, jam 10 malam, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Para pemuda kemudian membuat pertahanan di dalam kota. Lalu Sengkono membagi Surabaya menjadi 3 sektor pertahanan. Sedangkan di Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio. Melalui radio tersebut, Bung Tomo berpidato. Saya akan menampilkan sedikit cuplikan pidato Bung Tomo saat itu. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Akhirnya, batas ultimatum pun berakhir dan pecahlah pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris pada tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perjuangan rakyat Surabaya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.